hadis-hadis yang mengandungi unsur tahrif maknawi mesti diketepikan, dan hadis-hadis itu sebenarnya adalah hadis-hadis maudhu' kebanyakannya. Paling tinggi pun ia dhaif. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain, dan kalau kita nak dapatkan contoh tahrif maknawi dengan banyak, sila baca kitab-kitab Syiah. Sebab mereka ada tafsir juga, ada hadis juga. Hadis-hadis mereka tu kadang-kadang masuk juga dalam kitab-kitab kita. Di sana ada banyak sekali tahrif maknawi ataupun tahrif pemesongan makna Al-Quran itu. Kalau nak dapat contoh yang banyak untuk pemesongan makna Quran ini, kita boleh dapat dalam riwayat-riwayat Syiah. Antaranya yang saya lihat sendiri dalam kitab-kitab tafsir mereka, antaranya ditafsirkan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu dalam surah Al-Falaq tu kan. Dia tafsirkan teruk betul. Teruklah, mana kita pun tak terfikir macam mana dia boleh. Dia tafsirkan macam mana? Min syarril air idza qama. Min syarri ghasiqin idza waqab, asal maknanya bila kita berlindung dengan Allah daripada kegelapan malam, bila dia masuk daripada malam lah, kegelapan malam. Dia tafsir ni dalam kitab-kitab tafsir dia ada. Dan dikatakan ini juga hadis lah, min syarril air, daripada kejahatan kemaluan lelaki apabila ia tegur. Cuba fikir ya? Sampai begitu sekali. Apa ni semua sampai begini ya? Ni dalam tafsir-tafsir Syiah. Dan dikatakan riwayat muktabar lah. Dikaitkan dengan Rasulullah, dikaitkan dengan imam-imam. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perbandingan dengan nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripada nyamuk, lebih hina lagi daripada nyamuk. Allah tidak malu membuat perbandingan itu. Dalam tafsir Al-Qummi misalnya, ini tafsir Syiah, ba'udah itu ditafsirkan dengan Sayyidina Ali. Nyamuk tu Sayyidina Ali. Fama fauqaha itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Jauh pergi. Dan memang teruk, nampak sangat kebencian dia tu, dendam, ataupun yang kita telah bincangkan sebelum, tabarra dia tu. Kalau kita faham tabarra, nampaklah. Ataupun konsep al-bara'ah Syiah tu, kita akan nampak begitu banyak sekali dalam semua kitab-kitab. Tak kira kitab tafsir ke kitab apa pun, dia ada unsur-unsur kebencian yang seperti itu. Ba'udah tu makna nyamuk tu Sayyidina Ali. Dan fama fauqaha ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sampai begitu sekali tergamak mereka ni dibuat kerja. Tapi benda ni tidak didedahkan. Apabila dia bawa Syiah tu, dia tidak bawa benda-benda ni terus. Lama-kelamaan baru tahu. Sedangkan kitab tafsir Al-Qummi itu adalah kitab tafsir yang antara yang tertua kitab tafsir Syiah, dan dikira sebagai salah satu tafsir yang muktabar. Dan banyak lagi lah. Kalau nak kira yang lain, banyak sangatlah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Misalnya Allah suruh kamu sembelih lembu. Baqarah tu maksudnya Aisyah. Lembu tu maksudnya Aisyah. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum. Dan seterusnya ayat itu, sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, dan semakin bertambah kekufurannya. Innal ladzina amanu thumma kafaru, mula-mula tu Abu Bakar, yang kedua tu Umar, yang ketiga tu Uthman. Itu dalam tafsir-tafsir dia. Bukan semua dua tafsir. Kalau kita buka tafsir dia, banyak memang begitu. Begitu sekali kebencian dia. Dia tafsirkan orang yang beriman kemudian kafir, orang yang beriman kemudian kafir tu dengan sahabat-sahabat. Inilah yang dikatakan tahrif maknawi, pemesongan makna. Perkataan tu dia sebut sama, tapi dia faham macam lain. Kena faham macam tu. Kalau orang dia tidak akan faham seperti kita. Ustadz Bewok ini sama sekali tidak membawakan referensi kitab tafsir dan hadis Syiah mengenai semua yang dia tuduhkan. Bahkan mengklaim diri telah membaca dan menemukan semua tafsiran ngawur tersebut. Semuanya ada dalam kitab Syiah. Berikut ini kami akan jawab satu persatu tuduhan keji Ustadz Bewok ini yang konon telah membaca kitab Syiah. Pertama, persoalan tafsir surat Al-Falaq ayat 3 bahwa Syiah menafsirkannya dengan kemaluan laki-laki. Dari sekian kitab tafsir Syiah yang di dalamnya terdapat makna tersebut, hanya terdapat dalam kitab tafsir karya Al-Janabadi. Namun pengarang sendiri tidak menafsirkan ayat tersebut sebagaimana yang dituduhkan Ustadz Bewok. Silakan pemirsa perhatikan kitabnya berikut ini. Dalam kitab tafsir Bayan As-Sa'adah karya Al-Janabadi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Al-A'lami, cetakan kedua tahun 1988, halaman 286.
Al-Janabadi berkata, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Al-ghasiq maknanya malam ketika siang telah tenggelam, sampai pada kalimat dan maknanya adalah aku berlindung dari keburukan malam ketika telah masuk, karena segala sesuatu yang jahat pada umumnya menampakkan kejahatannya lebih banyak di malam hari daripada di siang hari, sampai kalimat dan ada yang berkata maknanya adalah berlindung dari keburukan zakar, yaitu kemaluan laki-laki ketika berdiri. Di sini jelas pengarang menafsirkan ayat tersebut dengan makna yang pada umumnya muslimin fahami, yaitu berlindung dari keburukan malam. Adapun beliau menyebutkan makna lain adalah bentuk menjelaskan bahwa ada orang lain yang menafsirkannya dengan kemaluan laki-laki. Dengan bukti ini jelas bahwa Ustadz Bewok ini tidak membaca kitab Syiah sama sekali, dan ini sekaligus menggugurkan tuduhannya kepada Syiah. Sekali lagi kami katakan, memang seperti itulah karakter kelompok Wahabi takfiri, menuduh tanpa bukti dan berbohong adalah hobi para penceramahnya. Sekarang kami tanyakan kepada Ustadz Bewok, kira-kira apa komentarnya jika tafsiran tersebut justru ada dalam referensi ulama Ahlus Sunnah yang kami yakin dia tidak pernah membacanya. Mari kita lihat dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibn Atiyah, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 538. Ibn Atiyah berkata, dan kata waqaf dalam bahasa Arab adalah masuk, dan Ibn Abbas berkata dalam kitab Al-Naqashi, Al-Ghasiq idza waqab maknanya zakar atau kemaluan laki-laki. Dalam tafsir ini, Ibn Atiyah menukil penafsiran dari Ibn Abbas bahwa makna ghasiq adalah kemaluan laki-laki. Dan masih banyak kitab tafsir Ahlus Sunnah yang menukil pendapat Ibn Abbas ini. Silahkan rujuk kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, halaman 986. Kitab Nazmu Durar karya Al-Baqai, jilid 22, halaman 410. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya As-Suyuti, halaman 782. Inilah bukti-bukti tafsir maknawi yang terdapat dalam referensi Ahlus Sunnah. Sementara Ustadz Bewok mengatakan bahwa yang menafsirkan ayat tersebut dengan makna kemaluan laki-laki adalah kelompok Syiah. Fitnahan selanjutnya adalah bahwa Syiah menafsirkan kata nyamuk adalah untuk Ali bin Abi Thalib dengan membawakan tafsir Al-Qummi. Untuk lebih jelasnya, mari pemirsa perhatikan kitab tersebut. Dalam kitab tafsir Al-Qummi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Imam Al-Mahdi, cetakan pertama tahun 1435 Hijriah, halaman 62. Al-Qummi berkata, dan ayahku telah mengabarkan kepadaku, dan An-Nadri bin Suwaid dari Al-Qasim bin Sulaiman, dari Al-Ma'la bin Khunais, dari Abu Abdillah alaihissalam, bahwa ayat ini adalah permisalan dari Allah untuk Amirul Mukminin. Al-Ba'udah, yaitu nyamuk, adalah Amirul Mukminin, sedangkan yang di atasnya adalah Rasulullah. Sekarang mari kita lihat perawi dalam sanad riwayat tersebut, sehingga nantinya Ustadz Bewok dapat mengambil pelajaran apa-apa yang tidak dia kuasai. Perawi pertama adalah Qasim bin Sulaiman. Pemirsa perhatikan bagaimana tanggapan ulama Imamiyah tentang biografi Qasim bin Sulaiman tersebut. Dalam kitab Jawahirul Kalam karya Syekh Muhammad bin Hasan An-Najafi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Muassasah Nashril Islam, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 216. Berkata Muhammad Hasan An-Najafi, dan tidak diketahui identitasnya, yaitu majhul. Kami tegaskan, tidak diketahui identitasnya, alias majhul. Jarrah dan Qasim bin Sulaiman yang meriwayatkannya. Dalam kitab Majma' Al-Faidah karya Muhaqqiq Al-Ardibili, salah satu ulama Imamiyah, jilid 12 yang diterbitkan oleh Muassasah An-Nashril Islami,
halaman 141. Al-Ardibili berkata, dan riwayat Ubaid bin Zurarah dari Abu Abdillah alaihissalam sampai kalimat, di dalam sanadnya terdapat Qasim bin Sulaiman dan dia majhul, tidak dikenal. Kami tegaskan, tidak diketahui. Jelas sudah bahwa sosok Qasim bin Sulaiman tidak diketahui identitasnya, sehingga jika ada riwayat terdapat namanya tidak dapat dijadikan hujjah. Inilah yang tidak diketahui oleh Ustadz Bewok. Perawi kedua adalah Al-Ma'la bin Khunais. Bagaimana biografinya di dalam pandangan ulama Imamiyah? Dalam kitab Mu'jam Rijal Al-Hadis karya Al-Khu'i jilid 19 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Imam Al-Khu'i Al-Islamiyah halaman 258, Sayyid Al-Khu'i berkata, Ma'la bin Khunais sampai kalimat telah dikatakan oleh An-Najasyi sampai kalimat bahwa dia lemah sekali. Kami tegaskan, lemah sekali, tidak dapat dipercaya. Lagi-lagi Ustadz Bewok ini membawakan riwayat dari kitab Syiah yang dia tidak ketahui nilai dari riwayat tersebut. Sekarang giliran kami untuk menanyakan kepada Ustadz Bewok dan rombongannya, bagaimana riwayat yang terdapat di dalam kitab berikut ini. Kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Hazm, cetakan pertama tahun 2000, halaman 298. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, suatu hari Rasulullah memegang tangan Al-Husain bin Ali, kemudian mengangkatnya di atas kedua telapak kakinya, seraya bersabda, bocah yang masih kecil, belas kasih, Baqqah. Pemirsa, perhatikan kalimat Baqqah di riwayat ini. Ya Allah, sungguh aku mencintainya, maka cintailah dia, dan seterusnya. Pada halaman 299, Al-Hakim berkata, telah mengabarkan kepadaku sebagian ahli sastra bahwa yang dimaksud dengan Al-Baqqah di sini adalah Fatimah alaihissalam. Sekarang mari kita lihat apa makna Baqqah itu sendiri yang telah dinisbatkan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Dalam kitab Mukhtarus Sihah karya Zainuddin Ar-Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Maktabah Lubnan, cetakan tahun 1986, halaman 24, Ar-Razi berkata, Baqqah artinya adalah nyamuk. Kami tegaskan, Baqqah adalah nyamuk. Bagaimana penilaian sanad riwayat ini? Dalam kitab A'lam An-Nabil Bijawazi Takbil karya Al-Ghummari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, cetakan kedua tahun 1995, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Qahirah, halaman 6. Al-Ghummari berkata, atau Browni telah meriwayatkan dengan sanad yang baik. Kami tegaskan, dengan sanad yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Dumairi di dalam kitabnya Hayat Al-Hayawan dari Abu Hurairah yang berkata, riwayat yang sama. Ustadz Bewok ini telah menuduh kelompok Syiah yang telah mengatakan bahwa Imam Ali adalah nyamuk, padahal riwayat tersebut tidak dapat diterima sebagaimana yang telah kami jelaskan. Justru malah terdapat riwayat yang menyatakan Fatimah, wanita penghulu alam semesta, dikatakan nyamuk di dalam kitab yang Ustadz Bewok yakini. Inilah yang dikatakan gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Syiah menafsirkan kata sapi dalam surat Al-Baqarah adalah Aisyah. Fitnahan terhadap Syiah dalam hal ini sama sekali jauh dari kebenaran. Justru hal tersebut semua bersandar pada kitab guru besarnya Ustadz Bewok, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 13, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, Saudi Arabia, cetakan tahun 2004. Halaman 359, Ibn Taimiyah berkata, maka tafsir Rafidah seperti perkataan mereka sampai kalimat Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Ia, yaitu sapi betina, adalah Aisyah. Di sini Ibn Taimiyah sama sekali tidak menyebutkan kitab Syiah yang dimaksud. Apakah dalam tafsir ataukah dalam kitab hadis Syiah bahwa Ummul Mukminin Aisyah diartikan Baqarah? Jika pemirsa perhatikan, Ustadz Bewok ini persis jiplakan dari guru besarnya, yaitu Ibn Taimiyah, yang selalu membawa kalimat dari ulama Syiah namun tidak menyebutkan kitabnya.
Surat 4 ayat 137 diturunkan untuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Fitnahan selanjutnya adalah mengenai surat tersebut. Ustadz Bewok mengatakan bahwa Syiah menafsirkan ayat itu untuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat redaksinya dalam kitab Al-Kafi berikut ini. Dalam kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Mansyurat Al-Fajri, cetakan pertama tahun 2007, halaman 264. Dari Abu Abdillah alaihissalam tentang firman Allah surat 4 ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya. Sampai kalimat imam berkata, turun untuk si fulan, si fulan, dan si fulan. Awalnya mereka beriman kepada Nabi, lalu mereka kufur ketika ditawarkan wilayah kepada mereka. Ketika Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka ini Ali maulanya. Kemudian mereka beriman dengan membaiat Amirul Mukminin. Kemudian mereka kufur ketika Rasulullah meninggal. Maka mereka tidak ikrar dengan baiat. Kemudian mereka bertambah kafir dengan mengambil darinya janji setia kepada mereka. Maka mereka ini tidak tersisa sedikit pun iman pada mereka. Pertama, dalam redaksi tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama para sahabat yang dimaksud oleh Ustadz Bewok. Yang ada hanyalah fulan, fulan, dan fulan. Dan yang kedua, mari kita lihat nilai hadis tersebut. Dalam kitab Mir'atul Uqul, karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 5, cetakan ketiga tahun 1412 Hijriah, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 46. Al-Majlisi berkata, hadis ke-42 dhaif. Kami tegaskan, hadis tersebut dhaif. Apakah tidak malu Ustadz Bewok ini berhujah dengan riwayat dhaif? Mana keilmuan Anda yang mengaku sebagai ulama? Tapi kami tidak heran, karena kalau berhenti memfitnah Syiah, maka berhenti pula kucuran dana. Dengan semua bukti ini, telah menggugurkan semua tuduhan dan fitnah murahan Ustadz Bewok ini, dan sekaligus telah mempermalukan dirinya yang mengklaim telah membaca dan menemukan semua tafsiran maknawi Syiah yang nyeleneh ini dalam kitab-kitab Syiah. Di sini jelas bahwa Ustadz Bewok ini tidak menjaga amanah ilmiah dalam mengkaji dan menyampaikan suatu informasi, apalagi berkenaan dengan kelompok yang dia sendiri tidak memahaminya. Sekarang kami minta komentar Ustadz Bewok dengan riwayat yang datang dari ulama Ahlus Sunnah berikut ini. Dalam kitab Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, halaman 107 sampai 108. Al-Alusi berkata di dalam menafsirkan surat Al-Isra ayat 60. Diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda, aku telah melihat keturunan Al-Hakam bin Al-As di atas mimbar. Mereka seperti kera. Kami tegaskan, mereka seperti kera. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat sampai kalimat, sehingga makna pohon terkutuk adalah Al-Hakam dan keturunannya. Pada penjelasan sebagian pakar tafsir, yang dimaksud pohon terkutuk adalah Bani Umayyah. Kami tegaskan, Bani Umayyah. Sampai kalimat, ini merupakan nisbat kepada para khalifah Bani Umayyah, karena di antara mereka ada yang membunuh orang tak bersalah dan membolehkan memperkosa istri orang lain. Ini adalah peristiwa hara di zaman Yazid, merampas harta, tidak menunaikan hak-hak orang lain, mengganti hukum syariat dengan yang tidak pernah Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi, dan perbuatan-perbuatan lain dari keburukan dan kehinaan yang besar yang tidak akan terlupakan selama masih adanya malam dan siang. Di sini jelas Al-Alusi menafsirkan surat 17 ayat 60 bahwa pohon yang terkutuk adalah Al-Hakam dan keturunannya dan Bani Umayyah. Mereka seperti kera, yaitu hewan yang ingin Wahabi samakan dengan nyamuk untuk dinisbatkan kepada Imam Ali. Sekarang mari kita simak riwayat di dalam sebuah kitab yang mana kitab tersebut telah dipuji oleh Ibn Taimiyah, imam besar Ustadz Bewok ini. Dalam kitab Tafsir At-Tabari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6, yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 2001,
halaman 172. Diriwayatkan dari Asim bin Kulaib dari ayahnya yang berkata, suatu hari Umar bin Khattab khutbah Jumat. Kemudian beliau membawakan surat Ali Imran karena Umar senang jika berkhutbah membacakan surat tersebut. Ketika sampai firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemunya dua pasukan itu, yaitu surat Ali Imran ayat 155. Lalu Umar berkata, ketika perang Uhud kami dipukul mundur musuh, maka aku pun lari sampai menaiki gunung. Sungguh engkau melihatku, yaitu di hari itu, melompat seakan-akan aku kambing gunung. Pertanyaannya sekarang, bagaimana tanggapan Ustadz Bewok dengan riwayat ini? Bukankah ini merupakan penghinaan kepada Khalifah kedua, yang mana tafsir dari ayat tersebut menimpa kepada beliau? Dan apakah mungkin Khalifah kedua menyamakan dirinya dengan kambing gunung? Dan hal ini datangnya bukan dari kitab Syiah. Sekarang mari kita lihat bagaimana ulama besar gerombolan Wahabi ini yang telah meyakini bahwa Rasulullah membaca ayat yang disisipi oleh setan. Dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 8, yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 301 sampai 302. Sejauh mana keabsahan hadis Al-Gharanik? Ia ditanya, terdapat dalam kitab tafsir Al-Jalalain bahwa sebab turunnya ayat 52 dari surat Al-Hajj adalah karena Rasulullah membaca surat An-Najm, yaitu surat 53 ayat 19 sampai 20. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Mana yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Tiba-tiba setan mendiktekan pada lisan beliau, itulah Gharanik yang pertama, sesungguhnya syafaat dari mereka diharapkan. Apakah di sana ada yang menunjukkan akan kebenaran kisah ini dari Rasulullah atau termasuk riwayat Israiliyat? Ibn Baz menjawab, tidak terdapat hadis sahih yang dapat dijadikan sebagai pegangan sepengetahuan saya tentang pendiktean setan kepada apa yang beliau sallallahu alaihi wa alihi baca. Namun riwayat yang datang dari Nabi dalam hadis-hadis yang posisinya mursal, sebagaimana diingatkan oleh Ibn Katsir saat menafsirkan surat Al-Hajj. Namun dikte yang datang dari setan dalam bacaan Nabi, kami tegaskan, dikte yang datang dari setan dalam bacaan Nabi di surat An-Najm, yaitu firman-Nya, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza adalah sesuatu yang telah ditetapkan keberadaannya dengan nas? Kami tegaskan, adalah sesuatu yang telah ditetapkan keberadaannya dengan nas, yaitu ayat 52 dalam surat Al-Hajj. Dari pernyataan Ibn Baz tersebut, kita ambil kesimpulan, dia meyakini bahwa Rasulullah telah didikte oleh setan dengan ayat yang dikarang oleh setan tersebut. Perlu para pemirsa ketahui, jika ada kalimat dari kelompok Wahabi yang selalu mendengungkan bahwa kita harus menjaga kehormatan sahabat, hal tersebut jangan dipercaya, karena terhadap tokoh para nabi dan rasul pun seperti ini sikap mereka, bagaimana hanya kepada para sahabat. Setelah semua bukti-bukti yang kami paparkan, jelas bahwa orang ini adalah pendusta, penipu, dan melanggar amanat ilmiah.